Kopassus unit elit dari militer Indonesia yang terkenal dengan kemampuan tempur superiornya. Tentara paling ditakuti sekaligus jadi kebanggaan Indonesia karena sepak terjangnya. Tidak gampang bisa bergabung dalam satuan ini. Cuma orang-orang yang bisa membuat keputusan cepat, tepat, dan mandiri, bahkan dalam kondisi tertekan yang terpilih. Soal bagaimana ujiannya, mengerikan. Prajurit Kopassus pernah diberikan ujian dengan medan sangat berat dalam rangka reorganisasi Kopassus. Masuk ke hutan dengan hanya diberi peta dan kompas sebagai alat bantu. Dilakukan siang dan malam selama 1 minggu. Tapi bukan dengan masuk ke hutan atau terjun ke medan pertempuran yang ditakuti para prajurit. Bukan itu yang ditakuti oleh para prajurit Kopassus adalah para jenderal yang memimpinnya. Dan sejak dibentuk ada beberapa daftar nama jenderal Kopassus yang paling ditakuti dan disegani. Satu nama yang tidak bisa kita lewatkan adalah Letnan Kolonel If Muhammad Ijon Janbi dengan nama asli Roger Barendrecht Rokus Visser. Siapa dia? Pendiri dan komandan pertama Kopassus. Menariknya, Muhammad Ijon bukan pribumi, tapi orang Belanda yang ketika Perang Dunia II pecah, ia berada di Inggris dan tidak bisa pulang. Muhammad Ijon masuk dinas militer sukarela tentara sekutu. Lalu kemudian bergabung ke Satuan Tempur Angkatan Darat Belanda bernama Brigade Prinses Irene. Tahun 1942, Ijon menjalani pelatihan komando yang dikenal sebagai pasukan siluman sekutu. Dan sebagai bagian dari pasukan elit komando, catatannya prestisius di medan perang. Karena pengalamannya sebagai anggota pasukan komando saat Perang Dunia II. Saat menikah dan menetap di Indonesia, Ijon diminta oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk merintis pasukan komando dan diangkat jadi mayor infanteri. Pembentukan pasukan elit militer ini akhirnya mulai membuahkan hasil, dengan sukses mengatasi pemberontakan DITII dan PRRI Permesta. Sejak 16 April 1952, terbentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi, atau Kesko 3 di bawah komando Ijon, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Kopassus. Ijon kemudian tutup usia di Rumah Sakit Panti Rapih pada 1 April 1977 dengan pangkat Letnan Kolonel. Karena kontribusinya yang besar terhadap pasukan elit milik TNI AD, namanya pun didaulat sebagai Bapak Kopassus. Saat Kopassus masih bernama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD, ada satu nama yang juga sangat disegani. Siapa dia? Sarwo Edi Wibowo. Lahir di Purworejo dari latar belakang PNS yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1942, saat Jepang menguasai Indonesia, Sarwo Edi mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air peta yang merupakan kekuatan tambahan Jepang dari tentara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sarwo Edi bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, organisasi militer yang jadi cikal bakal ABRI. Karir militer Sarwo Edi semakin menanjak ketika Ahmad Yani yang merupakan teman sekampungnya menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Sarwo Edi diangkat sebagai Kepala Staf RPKAD, lalu kemudian ditetapkan jadi Komandan RKPAD. Di masa-masa Sarwo Edi jadi Komandan RPKAD inilah terjadi gerakan 30 September. Sarwo Edi jadi tokoh penting dalam mengakhiri gerakan 30 September. Sarwo Edi dan pasukannya ditugaskan menumpas kelompok G30S dan Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap G30S. Pasca G30S, Sarwo Edi saat sudah tidak menjabat sebagai Komandan RPKAD, tapi tetap punya peran utama, di mana Indonesia menganeksasi wilayah tanpa memegang referendum penuh, sebelum kemudian karirnya secara perlahan meredup karena peran Soeharto. Dan di kemudian hari, Sarwo Edi menjadi menantu SBY Presiden keempat kita. Tapi ada satu nama yang menarik untuk kita bahas. Di antara mungkin komandan-komandan Kopassus, dia adalah yang paling sangar. Kenapa disebut paling sangar? Luhut Binsar Panjaitan yang dikenal tegas dan berani, pernah kena semprot. Komandan Kopassus yang menegur Komandan Pas Pampres, bahkan Prabowo Subianto juga pernah kena semprot. Siapa dia? Sintong Hamonangan Panjaitan. Ada banyak kisah menarik tentang dirinya. Sintong memulai karirnya di RPKAD tahun 1964. Selama karir militernya, ia pernah menerima 20 perintah operasi di dalam dan di luar negeri. Pernah jadi bagian dari operasi kilat penumpasan DITII, G30S, operasi pembebasan pesawat Woylet,
sampai keterlibatannya dalam operasi militer di Timor Timur. Sintong menjadi komandan pasukan khusus yang saat itu masih bernama Kopasanda pada tahun 1985 sampai tahun 1987. Selain jadi komandan Kopassus, Sintong juga pernah jadi Pangdam 9 Udayana, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, dan Penasehat Militer Presiden B.J. Habibie. Sekali lagi ada banyak kisah menarik dari Sintong Panjaitan, mulai dari dikepung sendirian di pedalaman Papua, sampai bertempur 3 hari 3 malam di tengah hutan Sulawesi. Tapi insiden Dili Timor Timur yang kemudian mengakhiri karir militernya, bukan cuma dicopot jabatannya sebagai Pangdam, Sintong juga dituntut karena mengakibatkan korban jiwa dan jadi skandal internasional. Nama yang paling dikenal sebagai mantan komandan Kopassus adalah Prabowo Subianto. Bisa disebut Prabowo Subianto sebagai the rising star saat berkarir di dunia militer. Alasannya, karena karirnya melejit dan meningkat pesat setelah lulus pendidikan militer dan bergabung di Komando Pasukan Sandi Yuda. Prabowo sempat tidak bertugas di Kopassus setelah insiden isu kudeta Soeharto tahun 1983 dan dipindahkan ke Kostrad. Tapi kemudian pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus. Sebagai anak mantu presiden, karir militernya terus naik. Hampir tiap tahun Prabowo dapat kenaikan pangkat yang bahkan sangat langka dalam dunia militer. Mulai dipercaya sebagai wakil komandan Kopassus tahun 1994. Dan tidak butuh waktu lama dipromosikan jadi komandan jenderal di Kopassus. Salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Lengsernya Soeharto sekaligus juga mengakhiri karir militer Prabowo. Sampai pada akhirnya jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dicopot. Setelah itu karir militernya berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998. Jenderal Kopassus yang satu ini kelihatannya kaku tanpa senyum dan menyimpan misteri. Namanya adalah Leonardus Benyamin Mordani. Selama di Kopassus, dia adalah prajurit yang ditakuti, sampai oleh pasukan elit salah satu negara Eropa. Bahkan, dia sudah kenyang makan asam garam di dunia intelijen sampai-sampai julukannya adalah Raja Intel. Di kesatuan elit Baret Merah itu, Benny sempat menjadi komandan batalion dengan pangkat mayor. Tapi karirnya di Kopassus terbilang tidak lama setelah bercekcok dengan Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Benny pun dikeluarkan dari Kopassus dan dipindahkan ke Kostrad tanpa jabatan. Justru setelah mutasi karir Benny naik karena dialah sosok perintis jalan politik Soeharto. Benny Murdani juga dijuluki sebagai anak emas Soeharto. Keduanya sangat akrab, Soeharto percaya dengan Benny. LB Murdani juga adalah jenderal yang paling berpengaruh di masa Orde Baru. Sampai pada 1983, Benny Murdani dipromosikan sebagai Panglima ABRI oleh Presiden Soeharto. Bukan cuma jadi Panglima ABRI, Benny juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tapi di luar dari karir cemerlangnya, Benny dianggap banyak kalangan sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan Tanjung Priok dan penembakan misterius pada tahun 1980-an.